Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membawakan ceramah dengan tema Ramadan sebagai malam penuh kasih dan peduli sesama. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial bagi kita umat Muslim karena kita dapat menjalankan ibadah puasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bulan Ramadan tidak hanya tentang puasa dan ibadah, tapi juga tentang kasih sayang dan peduli sesama. Kita harus ingat bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang baik untuk meningkatkan silaturahmi. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin sekalian yang saya cintai, sudah jelas bahwa bulan Ramadan mempunyai banyak hikmah yang bisa kita petik. Salah satunya kita bisa meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi takwa. Dari puasa Ramadan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya sehingga kita hadir di tempat ini. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amina Alfat, kelas 2 SDA SMK. Saya pilih di sini untuk membawakan ceramah yang berjudul Ramadan sebagai momen penuh kasih sayang dan peduli kepada sesama. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Allah, bulan penuh kasih sayang dan peduli sesama. Sebelum saya lanjut, boleh saya bertanya? Siapa pendiri Muhammadiyah? Pendiri Muhammadiyah ialah Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Teman-teman,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah teman-teman, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga tentang menjaga iman dan amal kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, rajin beribadah. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyebutkan satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Yang kedua, perbanyak sedekah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan berbagi. Ayo kita bantu orang tua, berbagi makanan dan bersedekah. Yang ketiga, menjaga lisan dan perbuatan. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan haus, tetapi masih suka berkata kasar dan berbuat buruk. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan para sahabat beliau. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum tutup saya tampilkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Afilah Azhara Putri Zulfikar dari SD 24 Pakana, akan menyampaikan salah kultum yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak bisa dipungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu, Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencari ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimah," yang artinya mencari ilmu itu wajib Islam laki-laki dan perempuan. Maka dengan ilmu kita bisa menundukkan seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin seluruh makhluk Allah. Puasa merupakan salah satu ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
juga diajarkan untuk memperbanyak amal ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat baik kepada sesama. Kita juga diajarkan untuk menghindari perbuatan yang tidak baik seperti berbohong, mencuri, dan berkata kasar. Ramadan tiba, pengen banyak pahala, yuk kencangin ibadahnya, pengen tahu amalannya, yuk disimak tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak di atas bukit, orangnya banyak, suaranya tinggi. Sekali lagi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menikmati indahnya dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, panitia lomba, dan seluruh hadirin rahimakumullah. Jalan-jalan ke luar negeri, jangan lupa pakai topi. Sebelum saya mulai tausiah ini, perkenalkan diri saya ini. Nama saya Siti Zulaika dari SDN 24 Pakarna. Berdirinya saya di sini bukan karena tak dikasih kursi, tapi berdiri untuk menyampaikan tausiah singkat kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan tausiahnya enggak? Baiklah, judul tausiah kali ini adalah jangan takut bersedekah. Jamaah, oh jamaah. Apa kabar, semua sehat? Alhamdulillah, kembali Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin di dunia, sebab pada bulan tersebut dipenuhi BBM, yakni berkah, barokah, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita yang tadinya satu kebaikan menjadi 7 kebaikan. Ada satu amalan yang sangat dianjurkan dan dicintai oleh Allah yang mendatangkan pahala yang berlimpah. Apa itu? Yaitu sedekah. Sedekah merupakan sarana pendekatan diri kepada Allah paling utama. Tapi sayangnya masih banyak di antara kita yang takut untuk bersedekah karena takut hartanya berkurang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak pernah berkurang. Atas izin dan ridhonya lah kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih nikmat iman. Kenapa? Karena dengan iman kita bisa tahu dan bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Untuk itu kita perlu mengucapkan Alhamdulillah. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan umat manusia yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke era tahun cahaya. Tiada lain yakni Habibana wa
kepada kedua orang tua. Makdai lilana Al-Quran ditudunna surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Sekira-kira berkorna makdah dan Tuhanmu telah memerintahkan dega gawat diri sopa selain Allah dan ia taratoi mapadece kita dua kali jatah. Jika di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, ajarlah memperangi ia dari kata-kata dan ia agar kau tergerai naiknya apa wada ada rezeki dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ia yang mengadomi maghfirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sejak aku kecil. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, termasuk kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya Adinda Ridawah Arzaki dari Miss Muhammadiyah Sekar ingin mencoba menyampaikan sebuah pidato yang berjudul puasa. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadat terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan. Apalagi puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua muslim. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya dan dia langsung yang memberi balasan yang berkali-kali lipat, diususkan dengan pintu surga dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk ke dalam pintu surga tersebut. Adapun yang dimaksud dengan iman pengharapan adalah beriman kepada Allah dan ridho akan kewajibannya berpuasa Ramadan.
membenci kewajiban tersebut, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Teman-teman, saya ada pantun nih, mau dengar tidak? Bantu dengan cakep ya. Buah kedondong, buah markisa, duri-durian bisa buat luka. Jangan lupa lihat puasa, ada puasa lancar hingga berbuka. Semoga puasa Ramadan yang kita lakukan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci, Sang Rabbul Izzati, yang senantiasa membagi rezeki kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Salawat dan bingkaikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, sang promotor yang tidak pernah naik motor, seorang guru sejati yang tak pernah bergaji, apalagi dapat sertifikasi. Dialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya bersinar bagai bulan purnama, serta kawan-kawan rajin dan para generasi harapan bangsa. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah untian hikmah dengan tema pentingnya menuntut ilmu. Teman-temanku sekalian, ada yang tahu tidak kenapa sih menuntut ilmu itu penting? Mau tahu tidak? Menuntut ilmu merupakan salah satu hal yang utama dalam agama Islam. Menurut Islam, menuntut ilmu sebagai ibadah yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Jauh sebelum UNESCO menggalakkan program wajib belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ceramah yang berjudul tentang pentingnya mengajarkan kebaikan melalui Ramadan kepada teman dan keluarga. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat. Pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan segala keinginan duniawi dari terbit hingga terbenamnya matahari. Dengan berpuasa, kita dapat menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita dapat untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya berbagi dan membantu orang lain. Oleh karena itu, marilah kita mengajarkan kebaikan melalui Ramadan kepada teman dan keluarga dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti membagi makanan dan minuman kepada orang yang membutuhkan, membantu orang tua atau teman yang membutuhkan bantuan, berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita dapat menunjukkan bahwa kita peduli kepada orang lain, dan juga terdapat dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah
manusia. Allah adalah zat pemilik cinta tak bersyarat. Ia mencintai semua hambanya tanpa mengharapkan balasan apapun. Allah selalu mencintai hambanya walaupun hamba itu berbuat zalim dan membangkang perintahnya. Sebaliknya, cinta manusia itu adalah cinta karena sesuatu. Manusia mencintai sesuatu karena sesuatu itu ada manfaat bagi dirinya. Manusia beramal karena ingin mendapatkan balasan dan kebaikan. Demi cintanya tersebut, Allah membuka jalan keselamatan dan kebahagiaan bagi manusia. Salah satunya dengan dikaruniakannya Ramadan, bulan istimewa. Tak berlebih bila Ramadan disebut sebagai bulan cinta, karena pada bulan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kecintaan. Berbicara masalah kriteria dalam lomba ini, yakni kelancaran, kemudian intonasi, kesesuaian judul dengan tema, ya, juga isi ceramah dan kreativitas penampilan. Nah, tentu juga yang ini adalah kerapihannya. Yang ikut lomba dalam kegiatan lomba Pigalci ini adalah sebanyak 18 peserta. Kalau asal dari yang mengikuti lomba ini ada dari MIA nomor 3 Sengkang, kemudian Madrasah Hidayah Muhammadiyah Sengkang, ada juga dari SD 1 Pusat Sengkang, ya, kemudian ada dari UPTD SD 24 Pangkanah, dan ada juga dari ini TPA Nurul Huda Baru Tanjung. Ya, ada juga yang umum, atas nama umum. Ya, ada juga dari Miss Nurul Quran. Kemudian ada MDTA Asadiyah nomor 349 Bulu 40 dan TPQ Al-Munir Asadiyah Bulu 40. Itu asal pesertanya yang mengikuti lomba pada hari ini. Harapan kami selaku penyuri dalam kegiatan lomba ini, mudah-mudahan kreativitas Ananda sekarang ini, apa yang diperlombakan Ananda sekarang ini bisa ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Bukan saja pada saat lomba ditampilkan, akan tetapi dia bisa menampilkan insya Allah di tahun-tahun mendatang di atas mimbar. Dan apa yang disampaikan itu insya Allah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.